Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita langsung saja melanjutkan kajian Fathul Mu'in 71 yang pada hari ini masuk kepada bahasan istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja itu dari tiap-tiap mengeluarkan benda cair dengan air. Istinja itu wajib dari tiap-tiap mengeluarkan benda cair dari pintu belakang atau pintu depan dengan air. Dan cukup istinja tadi kuatnya sangka hilangnya najis, dan tidak disunatkan pada ketika itu mencium tangannya seseorang. Jadi istinja tadi cukuplah sekedar menyangka atau meyakini bahwa najis itu sudah hilang. Jadi istinja tadi kalau istilah kita itu namanya bacebok, membasuh atau membersihkan pintu belakang atau pintu depan setelah mengeluarkan benda cair. Jadi cukup meyakini kalau najisnya sudah bersih atau cukup meyakini kalau najis sudah hilang. Tidak harus mencium tangan setelah melakukan istinja tadi. Jadi tidak disunatkan ketika itu mencium tangan setelah melakukan istinja. Sepatutnya atau seyogyanya istinja tadi bekasnya yang tertinggal atau bahwa tidak ada bekas kotoran tadi yang tertinggal di sela-sela pintu tadi. Jadi sepatutnya tidak ada lagi bekas najis yang tertinggal. Jadi kita harus yakin bahwa istinja tadi benar-benar sudah bersih, benar-benar sudah sempurna. Sehingga kita yakin bahwa tidak ada lagi yang tersisa atau bahwa tidak ada lagi yang tertinggal bekas di pintu tadi atau di pelepasan tadi, salah satu dua jalan tadi. Itu sepatutnya. Bila perlu istinja memakai benda keras yang dapat meresap dengan cara mengusapkannya tiga kali masing-masing meretai tempat najis dan membersihkannya. Jadi beristinja tadi boleh pula memakai benda yang keras. Jadi seandainya nggak ada air, sama tadi wajib dengan air. Dan boleh dengan 3 kali usapan
yang mengumumi tempat tiap-tiap lalu kotoran tadi dengan benda dan dengan yang kesat. Jadi istinja tadi juga kalau boleh pakai benda kesat atau seperti batu atau kain misalnya atau daun. Selain daun yang dihormati, itu boleh kita pakai istinja dengan syarat 3 kali basuhan sapuan paling kurang, kalau bisa lebih, dan boleh juga pakai benda yang baku seperti batu misalnya kalau tidak ada air. Dan menurut keterangan yang lain, lebih afdal kita gabungkan antara air dengan batu. Itu yang lebih afdalnya. Jadi kalau kita banyak air, cukup dengan air. Kalau ketiadaan air, kalau kita terdampar di mana misalnya, itu boleh kita pakai batu atau benda yang kan bagi orang yang masuk jamban atau kamar mandi atau kamar dan disunatkan bagi orang yang mau masuk jamban kirinya dan kaki kanannya akan keluar. Jadi bila keluar, didahulukan kaki kanan. Kebalikan dari masuk masjid. Kalau masuk masjid, didahulukan kaki kanan, kaki kiri. Jadi kalau mau masuk kamar mandi atau kamar kecil, di sini disebutkan disunatkan lidakhalil khalai ayyukadima yasarahu. Bagi yang mau masuk kamar mandi atau WC atau kamar kecil, disunatkan mendahulukan kaki kiri dan mau keluar mendahulukan kaki kanan. Dan kalau masuk masjid, disunatkan mendahulukan kaki kanan, kalau keluar mendahulukan kaki kiri. Dan dilepas apa yang ada di atasnya yang nama-nama yang besar, nama-nama yang agung. Kalau mau masuk kamar mandi, kalau ada nama-nama yang agung di badan kita atau di kalung kita atau di cincin misalnya atau di jam tangan, ada itu wajib. Mana contohnya? Seperti Al-Quran, yang mana ada kalung yang bertulisan Rahim, atau ada kalung yang ada di situ nama Allah, itu wajib dilepas kalau mau masuk ke kamar mandi atau kamar kecil. Dan dilepaslah apa yang di atasnya nama-nama yang besar daripada Al-Quran dan nama-nama nabi dan nama-nama malaikat. Itu nama-nama yang besar, 3 macam itu. Di 3 macam itu nama-nama yang besar, nama-nama yang azim, itu dilarang kita bawa ke kamar mandi atau kamar kecil kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil. Dan jikalau mustarak seperti Aziz dan Ahmad, dan sekalipun mustarak berserikat seperti Aziz dan Ahmad, jika disengaja dengannya akan nama yang besar.
Seperti nama Aziz misalnya, dan nama Ahmad misalnya, tapi catatan nama Aziz dan Ahmad tadi sengajanya adalah nama yang besar. Tapi kalau nama-nama yang lain maksudnya atau sengajanya itu tidak masalah. Misalnya ada seseorang yang namanya Muhammad misalnya. Kemudian di tulisan itu ditulis Muhammad. Maksudnya di tulisan itu bukan nama Nabi Muhammad. Nah, itu tidak masalah. Jadi itu yang dimaksud di sini, walaupun mustarak seperti Aziz dan Ahmad, jika disengaja dengannya akan nama yang besar. Jadi kalau bukan maksudnya nama yang besar, walaupun nama itu nama yang besar, tapi bukan maksudnya nama besar, nama yang dibawa ke dalam itu nama dia, bukan nama Nabi Muhammad, itu tidak masalah. Dan diamlah pada laku keadaan keluarid, sekalipun daripada lain zikir. Jadi waktu kita buang air besar atau buang air kecil, pas waktu keluar tadi itu dilarang berbicara, walaupun selain zikir. Dilarang berbicara apapun selain zikir. Jadi dan di saat kotoran sedang keluar, adalah diam 1000 bahasa. Jadi di saat kotoran keluar tadi kita hendak diam, diwajibkan diam. Hendaklah diam di saat dan hendaklah diam ketika sedang keluar kotoran tadi. Sekalipun selain zikir. Walaupun selain zikir tetap juga dilarang. Bicarakannya lain, pas waktu keluar tadi tetap juga dilarang. Dan pada lain laku kharid daripada dan pada lain waktu keluar, sedang keadaan keluar tadi, cuman yang dilarang adalah zikir. Tapi pas waktu keluar tadi dilarang larang, walaupun di dalam hati. Jadi di dalam hati berzikir waktu pas keluar tadi kalau bisa, maksudnya. Jadi dan di saat kotoran sedang keluar hendaklah diam 1000 bahasa, sama sekali tidak berucap sekalipun bukan zikir. Kalau di luar saat tersebut hendaklah meninggalkan zikir saja. Dan hendaklah berjauh diri dan menutupi diri. Jadi dalam saat buang air besar atau tadi kita diwajibkan tutup diri, jangan buang air besar atau buang kecil di sembarangan tempat. Dan bahwa tidak buang hajat seseorang pada air yang, jadi air yang tidak mengalir kayak sumur, itu jangan buang air di situ, atau buang air kecil atau buang besar. Hendaklah dan hajat atau menghukumkan hajat seseorang pada air yang dan juga jangan buang air besar atau buang air kecil di tempat kabar-kabar, di tempat berbincang-bincang. Ada suatu tempat yang disediakan untuk bercerita-cerita, berbincang-bincang, atau buang hajat di situ.
milik bagi seseorang, kecuali tempat tadi milik pribadi, milik dia sendiri. Tapi kalau milik umum, itu dilarang melakukan buang air kecil di tempat seperti itu. Larang buang hajat adalah di jalan raya, di jalan tempat lintasan orang, yang mana orang sering lewat di sini, itu diharamkan buang air di sini, air besar atau buang air kecil. Dan dikata orang, ada sebagian kelompok atau sebagian ulama mengatakan haramlah buang air di situ. Jadi kalau di sini di atas pertama tadi bukan sekedar larangan, jangan. Tapi ada ulama yang mengatakan bahkan dia jadi haram hukumnya melakukan buang air di tempat jalan, di jalanan. Dan di bawah sajar atau pohon yang sedang berbuah. Ada pohon duren yang sedang berbuah misalnya. Ada pohon duku yang sedang berbuah, yang mana orang banyak di bawah, orang banyak mencari duren, itu diharamkan buang air besar di situ. Dan di bawah yang berbuah dengan miliknya atau miliki, kecuali pohon tadi miliknya pribadi atau milik orang lain tetapi diketahui reda miliknya. Atau pohon tadi tapi seandainya orang lain ini tahu kalau buang air di situ bagi mereka nggak masalah, itu tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud haram di situ adalah tempat bawah pohon yang berbuah milik umum, misalnya yang sering orang. Wala joko tidak haram kalau tidak diketahui reda orang pemiliknya, maka haramlah buang air di situ. Jadi kalau pohon ini punya orang lain, kalau kita tahu kalau orang lain itu boleh misalnya atau reda kita buang air besar di situ, itu tidak masalah. Atau pohon kita. Tapi kalau kita tidak orang lain dan tahu apakah orang ini reda atau boleh, apa reda atau membolehkan kita buang air di situ, buang air di situ adalah haram. Dan juga jangan menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya. Jadi di waktu buang air besar atau buang air kecil tidak boleh kita menghadap kiblat dan tidak juga boleh membelakangi kiblat. Menghadap dan membelakang pada lain tempat tidak ada haram tadi, di tempat yang tidak disediakan untuk itu, untuk buang air kecil dan buang air besar, dan juga tidak ada penutup. Jadi kalau tempat tadi ada atau memang disediakan untuk itu, jadi tidak ada masalah menghadap ke kiblat. Jadi haram menghadap kiblat tadi adalah di tempat terbuka, di tepi sungai misalnya. Jadi kalau ada tabir atau di ruangan tertutup atau di dalam bangunan, nah itu tidak masalah walaupun menghadap ke kiblat. Jadi yang kita bicarakan adalah di tempat terbuka, di mana tempat yang bukan disediakan khusus untuk itu dan tidak ada penutup. Kayak buang air besar di sungai, kayak buang air besar di kebun misalnya.
haramkan kita kayak buang air kecil di kebun, itu diharamkan menghadap ke kiblat dan diharamkan membelakangi kiblat. Dan jika menghadapkan seseorang akan kiblanya, kemudian dadanya aja yang menghadap kiblat, dan mempalingkan kemaluannya. Walaupun dadanya menghadap ke kiblat, tapi kemaluannya dipalingkan atau diarahkan ke lain kiblat, maka tidak mengapa, sama bala, maka tidak mengapa. Darati dengan khilaf bila orang dengan dada dan mempalingkan wajahnya, hawala mempalingkan wajahnya dari kiblat, bila dadanya menghadap, lalu alat kelaminnya dipalingkan kemudian kencing, melakukan sebaliknya. Jadi lain halnya melakukan sebaliknya, atau wajah dihadapkan dipalingkan ke kiblat, dipalingkan ke kiblat, arahkan ke kiblat, ini yang haram. Dihadapkan ke kiblat atau dada, kemudian kemaluan diarahkan ke kiblat, itu tidak masalah. Lain sebaliknya, wajah yang dihadapkan ke tempat lain sementara kemaluan di kiblat, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Hendaklah jangan seseorang itu bersiwak, gosok gigi, dan baul. Jadi jangan orang juga setelah kita buang air kecil lalu kita ludahi buang air kecil tadi. Itu jangan, kalau bisa kita. Tapi kebanyakan orang melakukan itu. Orang habis buang kecil, dia ludahi bekas buang air kecil tadi. Padahal di sini disebutkan jangan kita bersiwak atau meludahi tempat pas buang air kecil tadi. Dan hendaklah bahwa berkata seseorang ketika memasukinya jamban atau memasuki kamar kecil tadi akan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi minasyaitonir, doa waktu akan masuk ke dalam kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi minasyaitonir rajim. Jadi kita baca itu, kita langkahkan kaki kiri ke dalam kamar kecil tadi. Dan keluarnya dibaca ghufranaka Allahumma, ghufranaka alhamdulillahi lazi azhaba ani aza wa afani. Jadi waktu keluar kita baca ghufranaka alhamdulillahi lazi azhaba ani aza wa apani. Kita ulangi doa akan masuk WC tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khabaisi minasyaitonir rajim. Allah
berselindung denganmu dari setan laki-laki dan dari setan yang dirajam. Itu artinya. Dan waktu keluar kita baca ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba ani aza wa afani. Minta ampun atau kumohonkan ampunanmu. Pujian bagi Allah yang telah mempergikan dariku menyingkirkan dariku penyakit dan yang telah mensejahterakan aku. Itu doa daripada keluar dari kamar mandi tadi. Jadi mau masuk kita baca auzubillahi waktu masuk kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi minasyaitonir rajim. Dan akan keluar kita baca ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba ani aza wa afani. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba ani aza wa afani. Kemudian setelah selesai istinja tadi, baru kita baca, udah sampai di luar WC, di luar kamar mandi tadi, kita baca Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Ya Allah, yang artinya ya Allah, sucikanlah jiwaku dari munafik dan perbentengilah kemaluanku dari kejahatan semuanya. Jadi setelah kita selesai istinja, kita berdoa Allahumma tahir qalbi minan nifaq wa ahsin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan peliharalah kemaluanku daripada dan berkata Al-Baghawi, jika seseorang ragu setelah istinja apakah dia kemaluannya, maka tidak lazimlah mengulanginya istinja. Jadi kalau seseorang laki-laki ragu apakah tadi sudah disuci belum, maka tidak wajib mengulang menurut Al-Baghawi, pendapat seorang ulama yang bernama Al-Baghawi. Jadi itulah pengajian kita tentang istinja untuk penyempurnaan bersuci, yang termasuk daripada salah satu syarat salat. Di syarat-syarat sah salat tadi ada 5. Yang pertama, suci badan daripada hadas dan najis. Itu kita sudah bahas pada hari-hari belakang. Kalau mensucikan badan daripada hadas kecil dengan cara berwudu, mensucikan badan daripada hadas besar dengan cara mandi, dan mensucikan badan daripada najis dengan cara membersihkan atau cara mensucikan. Yang kedua yang menjadi syarat salat adalah suci pakaian dan tempat daripada najis. Nah, ini bahasan yang kedua juga sudah selesai. Suci pakaian, tempat daripada najis. Kemudian masuk besok
kepada syarat yang ketiga, yaitu menutup bagian badan mulai dari pusat hingga lutut bagi laki-laki. Itu atau disebut juga menutup aurat. Sah salat menutup aurat. Syarat sah menghadap ke kiblat. Kemudian kita sudahkan dulu. Besok kita masuk kepada syarat sholat yang keempat, yaitu menutupi aurat. Jadi syarat sholat tadi ada 5. Yang pertama, suci badan hadas dan najis. Yang kedua, suci dan pakaian daripada najis. Yang ketiga, menutup aurat. Besok kita masuk yang ketiga. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Yang kelima, itu. Jadi sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang mau bertanya, disilahkan tulis di komentar. Yang mana yang bisa, dan kalau tidak bisa akan kita janjikan menjawab. Satu catatan, pertanyaan adalah sesuai dengan tema yang kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.